Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zikri pada program Opus, obrolan puasa yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurnalistik STID Muhammad Nasir. Kali ini kita akan berbicara soal satu buku lagi, yaitu berjudul Kapita Selecta, yang ditulis oleh Kak Bana Fathahilah, yaitu mudir dari kelas tingkat SMP, yaitu Saulin, di Pondok Pesantren At-Taqwa Depok. Buku ini merupakan karya beliau setelah beliau lulus dari Al-Azhar Mesir. Tapi sebelum kita masuk tentang isi bukunya, kita sapa dulu penulisnya langsung nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Kak? Alhamdulillah. Kalau di Mesir tuh sapaannya gimana Kak? Kalau di Mesir sapaannya nama misalnya ya Zikri. Oh gitu. Nah, Yabni. Apa kabar kayak gitunya gimana? Oh, kalau sama apa nggak? kabar? Ya. Dia bilangnya kaifa haluka tuh izayyak dia bilangnya. Dia bilangnya kuais. Oh, jawabannya kuais gitu. Kuais itu iya baik gitu. Nah, itu tuh untuk semua kalangan atau Semua kalangan. oh kalangan. Jadi dari muda ke tua juga nggak apa-apa? Wah, iya. Oh gitu. Ya, Berarti kalau saya bilang izayyak ke antum boleh ya? Izayyak kuais. Oh gitu. Oke. Nah, berbicara tentang buku antum nih Kak. Sebetulnya apa yang mendorong antum akhirnya mau menulis buku ini gitu? Atau ya mengarang buku yang Kapita Selecta ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya awalnya ya tidak ada niatan untuk menulis buku, ya kan? Karena pada di Mesir dulu kita buatnya artikel terus, artikel banyak, dan pada suatu saat akhirnya disuruhlah oleh orang tua ya Aba, Umi dan beberapa guru juga untuk mengumpulkan artikel-artikel itu. Awalnya sebenarnya juga ragu kan. Duh, kita nih tuh orangnya agak maluan, agak nggak pedean. Akhirnya setelah dibilang kayak gitu dan yang membuat kuat lagi itu akhirnya ada beberapa buku yang ternyata mendukung gitu. Dalam artian banyak buku-buku yang kumpulan artikel gitu. Ya bukan satu dua aja, kita katakanlah Kapita Selecta Nasir itu di Indonesia. Atau di Mesir itu banyak juga. Ada namanya Syekh Zahid Kautsari itu punya beliau namanya Maqalatul Kautsari. Itu isinya artikel-artikel. Ya walaupun nggak sebanding lah sama kita, tapi ya ada kesananya gitu. Terus juga kan jadi kalau dalam ada namanya Syekh Abdullah Diras, beliau bilang kalau nulis tuh harus ada tujuannya. Jadi salah satu tujuannya banyak tuh. Kalau misalnya dia menulis apa yang belum pernah ditulis, dia menjelaskan apa yang sudah ditulis oleh orang. Kalau misalnya dia mengurai apa yang udah dijelaskan orang. Nah, terus yang terakhir tuh ada dibilangnya dia mengumpulkan apa yang berceceran. Oh ya cuma mayafrok kalau nggak salah gitu ya, apa yang terpisah-pisah gitu. Nah ada kan, ada nih yang terakhir nih. Jadi ada alasan lah kenapa untuk menulis, karena ini kata Syekh Abdul Diras, kita mengumpulkan apa yang berceceran. Jadi ada motivasinya. Ya udah akhirnya kita kumpulin dan akhirnya jadi. Oke. Nah, menurut antum sendiri seberapa penting sih nulis itu Kak? Nulis itu penting ya. Kenapa penting? Jadi karena kan salah satu karena ketika kita tidak menulis tuh, kalau menurut saya nih ya, kita tuh jadi, karena tulisan itu berpengaruh pada omongan. Orang yang nulis itu biasanya omongannya itu sistematis. Dalam arti itu tersusun, rapi, karena dia udah nulis. Itu satu. Yang kedua, menurut saya penulis itu salah satu mengamalkan ilmu. Karena biasanya orang yang nulis itu dia jadi ingat. Ya, jadi karena ada orang yang baca terus setelah 2-3 hari lupa. Tapi gimana kita dengan nulis itu? Setidaknya ya pasti kita lupa lagi 2-3 hari lagi ntar lupa. Tapi kan dengan melihat lagi tulisan itu kita bisa merujuk. Makanya kan kata Imam Syafi'i kan qayyid. Apa namanya? Al-ilmu saydun, ya kan? Wal kitabatu qayduhu. Itu mengikatnya itu ilmunya dengan nulis. Nah, waktu antum nulis buku ini ada tantangannya gitu Kak? Misalkan kayak di tengah antum nulis
kayaknya gak usah deh atau apa gitu Kak, kayak godaan-godaan gitu Kak? Godaannya ya pasti lah ya, kalau anak zaman sekarang bilangnya kan mager gitu ya. Iya, iya. Mager gitu kan. Tapi karena ini adalah kumpulan artikel, jadi harus disortir satu-satu lagi. Dan harus, kan mungkin kan dulu kan saya, antara saya waktu tingkat 1, semester 1 sama semester 4 kan tulisannya agak beda tuh. Semester 4 gak lumayan lah, maksudnya Iya. agak keisi dikit. Kalau semester 1 kan masih bocah gitu. Jadi harus merujuk lagi dan ya merevisi ulang lagi, dan itu banyak banget. Sampai ke tahap itu tuh lumayan berat gitu. Makanya dulu sampai dipaksa, ayo cepet. Itu ya yang tantangannya diri kita sendiri ya. Iya. Apalagi kan sekarang kan kita terlalu overthinking gitu. Bahasa-bahasa anak muda sekarang Anak Kak. muda sekarang ya overthinking, akhirnya kepikiran, jadi nggak ya, sempat waktu itu kita nggak jadi juga, mau nggak jadi, kayaknya nggak usah deh, kita malu kita nih ngomong ini. Tapi ya lagi-lagi, ayo bisa, karena ini kan apa, jadi pemicu kita lah ada buku seperti itu. Jadi tantangannya kita sendiri. Iya. Nah, waktu antum nulis artikel tuh waktu pas sudah di Mesir atau sebelum di Mesir udah mulai nulis artikel? Itu semuanya pas di Mesir. Oh, semuanya. Oh, Jadi saya itu baru nulis itu waktu selesai dari Gontor, dari pondok pesantren di Gontor. Waktu itu selesai, habis itu baru saya kuliah di salah satu kampus di Depok. Itu baru mulai nulis dikit-dikit lah, baru kenal. Nah, baru yang lepasnya itu di Kairo itu baru nulis full. Nah, berarti secara tidak langsung Kapita Selekta ini bisa disebut juga kumpulan artikel antum gitu yang dibukukan. Yang di Kairo. Oh, yang di Kairo. Nah, makanya kan saya awal nanti lah mas judul tadi ya. Kalau misalnya ditanya kenapa judulnya Kapita Selekta, sebenarnya saya awalnya itu judulnya pengennya dari Teras Al Azhar. Oh iya. Nah saya ini semuanya saya kumpulin waktu di Kairo kan, dengan saya kuliah di Al Azhar, banyak banget masuk pemikiran, dapat wacana baru, saya tuliskan. Nah itu. Tapi soalnya saya ingin mengopi punya Cak Nur. Cak Nur punya buku dari bilik pesantren. Bilik-bilik pesantren, atau ada juga punya di Mojok kalau nggak salah, ada salah satu kontributornya punya buku namanya di bilik pesantren. Dari bilik pesantren. Saya pengen tulis dari Teras Al Azhar gitu aja. Oh, oke. Nah, tapi ditambah sama orang tua kan, jadinya Kapita Selekta. Oh gitu. Nah, lalu masuk ke pembahasan buku ini nih Kak. Dalam buku ini tuh pembahasannya apa aja gitu? Apakah terkhusus tentang ilmu agama juga, atau antum sedikit menyinggung juga soal-soal kontemporer kayak sekarang gini? Iya, jadi kan ini kan udah diklasifikasi ya, berarti ternyata setelah ceceran itu, ketika ingin diikat dengan satu ikatan tuh yang menyatukan adalah pendidikan dan pemikiran. Jadi ya udah, tema kita seputar pendidikan dan pemikiran. Pasti ya wacana-wacana tentang keislaman. Saya tidak menulis tentang vaksin, saya tidak menulis tentang antibody, saya nggak menulis tentang hewan gitu kan. Ya pasti tentang wacana keislaman. Tapi yang bermuaranya pada pendidikan dan pemikiran. Jadi seputar itu saja. Nah, bicara soal pemikiran Kak, yang antum lihat gimana sekarang geliat pemikiran di kita nih gitu? Apalagi khususnya di kalangan anak muda kan pasti tentu jadi pembahasan yang menarik lah gitu soal pemikiran. Iya, pemikiran ini kan macam-macam ya. Kalau di Indonesia kan bilangnya thought, Islamic thought, pemikiran Islam gitu. Iya. Jadi mungkin harus diseimbangkan nih dengan semua referensinya gitu. Jadi yang pandangan saya gitu ya, waktu di Al Azhar itu, waktu di Kairo, banyak orang-orang yang dia berkecimpung ke dunia turos, ke dunia ya kitab-kitab klasik gitu. Tapi mereka berhenti pada tahap itu gitu. Artinya berhenti itu mereka tidak lihat apa yang sedang terjadi di wacana sekarang. Sekarang kan udah beda dengan yang lain. Mungkin dulu nggak ada zaman-zamannya Mata Nabi Suja, itu nggak ada yang namanya kesetaraan gender, nggak ada ini. Tapi kan sekarang kan meledak wacana-wacana baru yang itu harus diketahui. Nah, makanya kemarin teman-teman saya itu waktu keluar dari Al Azhar, masuk kan S2 dia di UIN, bingung dia nanya-nanya kita, Ben, siapa nih tokoh A, tokoh B gitu. Kok kita nggak pernah dengar sih? Nah, karena mereka ketika di sana tidak memperhatikan orang-orang tersebut gitu. Padahal mereka ini udah ibaratnya udah dibahas. Itu jadi wacana pemikiran harus kita nangkep juga,
Nah, tapi mereka-mereka yang juga lihat dalam wacana kontemporer juga harus memperhatikan apa yang sudah dibangun dari pondasi Islam gitu. Misalnya kayak ilmu kalam, ya apa lagi? Pokoknya ilmu-ilmu yang memondasikan berjalannya wacana ini. Iya. Misalnya ketika orang-orang, katakanlah orang-orang yang di feminis gitu mengkritik hadis-hadis yang misoginis gitu, itu kan kita berarti kan harus tahu hadis. Iya. Nah, kan otomatis. Jadi kita kan harus tahu dasar-dasar keimanan, tahu hadis, tahu ini kritiknya dari segi sanad atau ini. Jadi kita tidak bisa menafikan keduanya itu. Itu pemikiran ya. Iya. Nah, lalu di pendidikannya nih Kak, ketika kita bicara pendidikan kan otomatis kita juga bicara soal belajar mengajar gitu Kak, kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk di kita lah katakan di ranah belajar dulu deh. Trik yang menurut Kakak bagus nih untuk diterapkan gitu supaya belajar kita bisa maksimal terus juga optimal lah gitu. Optimal ya. Iya, gimana Kak? Pengalaman Kakak antum waktu di Mesir gitu. Iya, ini kalau masalah belajar nih saya langsung cantumin di bab 1 nih. Di artikel pertama tuh soal belajar gitu. Karena banyak kan sekarang itu kan majelis ilmu di mana-mana ya. Iya. Dikit-dikit ada majelis Zoom. Iya. Kita bisa mengikuti 7 kali majelis dalam satu hari, mungkin bisa berapa kali majelis. Tapi yang itu di satu sisi itu menguntungkan lah karena dilihat keilmuannya tuh haus kan ilmunya bagus. Tapi di satu sisi itu malah menjadi kayak latah. Latah dalam arti mereka pengen sini. Terus ketika keluar apa yang mereka dapatkan? Ya katakanlah kita cuma mau ngambil berkah. Ya, keberkahan itu datang ketika kamu telah paham gitu. Jadi jangan ambil berkah doang, harus paham. Ini kata ulamanya, guru kita gitu. Kamu harus paham juga. Gimana caranya biar nggak hilang? Di sini ada 5 cara, tapi yang intinya pokoknya sebelum dia, misalnya kamu mau ikut besok ada kajian tentang Syiah. Yeah. Nah, sebelum kajian itu kamu baca dulu tentang Syiah. Minimal kamu sudah tahu apa itu Syiah dan macam-macamnya. Oke. Kenapa? Karena itu namanya kalau dalam mantik tasawur. Dia ada namanya persepsi, gambaran umum. Ketika kamu dalam majlisnya, oh ini disampaikan kayak gini. Kamu jadi apa yang kamu tahu dikuatkan dengan materi. Nah, apa yang kamu salah tangkap dibenarkan sama pemateri. Ya. Apa yang belum terjawab pada saat itu dan nggak disampaikan materi bisa antum tanya. Nah, jadi baca sebelum majlis itu pentingnya bukan main tuh. Penting banget karena mungkin kita ketika baca ada yang salah dibenerin sama guru atau dianya salah. Kita tahu nih ini yang benar, kita bisa benerin. Mungkin tadi salah. Oh iya benar. Nah, itu gara-gara itu. Baru setelah pelajaran kita ulangin sampai benar-benar ya tarosah, benar-benar lengket. Akhirnya ilmu itu jadi malakah buat kita. Berarti murojaah juga penting gitu ya? Iya pasti. Orang murojaah dengerin rekaman gitu kan. Sekarang tuh dulu kita bilangnya guru kita tuh patokan orang tuh udah ngelotok ilmunya tuh kalau dia habis bangun tidur ditanya gitu. Karena habis bangun tidur ditanya gitu kan. Apa itu misalnya filsafat menurut Al-Kindi. Dia habis bangun tidur tuh. Jadi menurut Al-Kindi filsafat. Kalau dia udah bisa jawab berarti ilmunya ngelotok. Oh, gitu. Standarnya gitu ya kan? Standarnya gitu. Apa itu ilmu nahu? Dia habis bangun tidur tuh. Jadi ilmu nahu tuh ilmu yang bahas tentang ini. Itu berarti udah ngelotok. Nah, balik lagi nih Kak soal ke pembahasan pemikiran. Menurut antum sendiri pelajar muslim sekarang tuh perlu gak sih untuk belajar juga pemikiran-pemikiran yang katakan keliru lah gitu keluar dari urfu Islam atau cukup memperdalam ilmu agama aja gitu Pak? Ilmu-ilmu yang kontemporer itu. Iya, yang kontemporer maksudnya. Yang pemikiran kontemporer. Ya kan kalau kita kan ini Ustaz Adian ya sering bilang juga itu udah menjadi hal yang wajib karena itu kita nggak bisa lepas dari itu. Karena anak-anak mau masuk kampus manapun katanya udah cekokannya sekarang itu. Maka min haitsul jumlah itu wajib. Maksudnya secara umum nggak usah detail banget lah. Yeah. Dia tahu ini kesalahannya di mana, ininya di mana, cacatnya di mana, benernya gimana. Udah. Ini ada pemikiran ini, salahnya di mana, benernya ini, udah. Tapi min haitsul tafsil sampai dia teliti dalam-dalamnya itu mungkin fardu kifayah untuk yang benar-benar mendalami ya.
kayak ibarat inilah kalau di ilmu kalam kan kita mengetahui dalil adanya Allah tuh secara detail itu fardu kifayah. Tapi ada dalil yang mengatakan Allah itu ada apa adanya alam. Iya. Udah itu cukup. Sama kayak gitu mungkin ya. Nah, selanjutnya nih Kak, pemuda itu kan penentu arah masa depan satu bangsa gitu ya Kak. Karena kan Indonesia juga dalam sejarahnya banyak diwarnai oleh perjuangan anak-anak muda juga gitu dulu. Nah, mungkin ada pesan nggak Kak yang bisa antum sampaikan gitu untuk kita-kita nih yang muda-muda gitu. Itu juga masih muda nih. Pengalaman antum aja mungkin gimana? Iya. Ya, kalau masih muda tuh apa namanya? Maksimalkan lah belajar. Kan kalau kemarin Ustaz Hamid tuh, Profesor Dr. Hamid ya, Hamid Fahmi Zarkasi itu kalau udah masih S1 tuh sampai berdarah-darah deh kalau bahasa beliau. Jangan main-main, jangan sibukin belajar benar-benar itu ya mungkin setiap dari kita punya pengalaman masing-masing dalam belajar ya. Kita benar-benar capek, benar-benar lelah, kita ngerasain. Nah itu nanti apa namanya? Kalau pemuda yang sekarang ya, misalnya udah leha-leha, kerjaannya cuma nongkrong, ngopi gitu kan. Nah itu biasanya nggak jadi tuh. Ya tapi misalkan anak-anak muda sekarang tuh bergerak nih dalam arti ya aktif dalam ranah akademik, dalam ranah politik misalnya, pokoknya aktif lah gitu. Jadi jangan sampai anak muda tuh nggak. Oh satu lagi punya apa visi ya, visi ini dia mau ngapain nih di sini. Nah, kalau orang tidak punya tujuan tuh nanti bingung. Iya. Jangan kan di sini di Al Azhar juga banyak yang apa udah tingkat 3 terus masuk gimana ya, nanti ya masih bingung gitu. Banyak lah anak muda. Tuh, makanya apa ya? Perlulah kita ingatkan kita semua ya, nggak mereka doang, saya juga kadang yang itu tadi kita harus melawan diri kita sendiri. Nah, sekarang lawan kita nih udah nggak banyak lagi udah. Gimana kita melawan nafsu kita itu, insya Allah bisa. Apalagi kan sekarang momen yang tepat juga ya Kak buat upgrade diri gitu kan. Nah, bulan Ramadan nih gitu. Selain menahan lapar kan kita juga menahan hawa nafsu dan segala macam gitu ya Kak. Betul. Nah, pengalaman antum sendiri di masjid ketika Ramadan tuh gimana Kak? Keseruannya gitu. Wah, ini sebenarnya banyak nih. Tapi yang paling seru tuh adalah berburu takjil sama apa ya? Kalau Mesir itu ada namanya musaadah. Musaadah tuh bantuan artinya. Jadi di bulan Ramadan tuh orang Mesir tuh kayak ringan tangan semua gitu. Kita nih sholat di masjid, tiba-tiba ada bapak-bapak, dek, akhir, mana tangannya dikasih 200.000, ya, ngantri ada namanya kayak satu instansi namanya Salat gitu, kayak toko gitu lah, besar, itu dia ngantri penuh, untuk bagiin satu orang 200, itu yang datang bisa kali ada 700-800 orang, semua mahasiswa ikut ke sana, bagi-bagi. Ya, ada namanya Maidatul Rahman, ada jadi semua kita nggak makan di rumah, ada makanan sendiri di depan itu di umum duduk. Jadi pada saat Ramadan tuh mereka dengan tangan. Kemarin ada meme itu orang Indonesia tuh nabung buat nanti Lebaran beli baju setahun gitu, Lebaran beli baju. Kalau orang Mesir tuh nabung setahun biar waktu Ramadannya dia bisa nyiapin Maidatul Rahman tadi, nyiapin makanan-makanan buat orang-orang makan buka puasa. Baiknya sih. Wah, kalau ininya apa namanya majelis ilmu kayak gitunya lebih penuh juga atau memang udah budaya di sana selain bulan Ramadan tuh kayak gitu? Kalau selain bulan Ramadan betul. Kalau sekarang Ramadan makin penuh lagi. Apalagi sekarang kan mahasiswa barunya kan makin banyak ya. Mahasiswa baru juga lihatnya tuh makin lah. Apalagi sekarang ini udah digalakkan banget kayak gitu majelis. Oke, kalau gitu makasih nih Kak udah mau bincang-bincang soal buku dan pengalamannya di Mesir. Nah, teman-teman jangan lupa tadi satu pesan yang bisa kita ambil ya, khususnya untuk kita generasi muda yang sekarang sedang apa namanya bergelut lah menuntut ilmu. Ada satu trik khusus tuh tadi dari Kabana, yaitu
sebelum kita belajar, kita kenalan dulu sama ilmunya gitu. Nah, setelah yang kedua, kita pahami dengan baik penjelasan dari guru kita, dari ustaz kita, dan yang ketiga, kalau ada sesuatu yang belum kita pahami, itu ditanyakan. Nah, setelah itu, kita ulang lagi apa yang sudah kita pelajari. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu, kita bisa memaksimalkan potensi kita dan juga mendapatkan ilmu yang bisa membuat kita menambah keberkahan. Sekali lagi terima kasih Kak Bana sudah mau menyempatkan waktunya. Siap. Dan jangan lupa untuk teman-teman nantikan episode-episode selanjutnya dari Fokus Obrolan Puasa Himpunan Mahasiswa Jurnalistik STD Muhammad Asyid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.